bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Hari ini kita dipertemukan lagi di ibadah online dan tentu bukan suatu kebetulan. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kami undang jemaat semua untuk berdiri. Kita bersama-sama mengambil waktu saat teduh. Amin. Yesus kita adalah Allah yang berkuasa. Kemuliaan-Nya mengatasi seluruh bumi. Puji dan hormat kita berikan hanya kepada-Nya. Biarlah segala bangsa datang dan menyembah-Nya. Marilah kita memberikan pujian dan sembah kita dan hormat kita kepada-Nya. Beri puji. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Biar segala yang bernapas memuji Tuhan.
kebaktian pada hari ini dan sakramen perjamuan kudus hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita mempunyai kesempatan untuk mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita bisa menyenangkan dan menggenapi karyanya. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan, dan musik akan mengiringi kita sebuah lagu. lagu yang kami nyanyikan hari ini. Begitu banyak ya Tuhan jejak-Mu yang boleh kami lihat, begitu indah. Walaupun kadangkala kami tidak mengetahui jalan-jalan-Mu, walaupun kadang kami terpuruk bagaikan di belantara yang sungguh kelam, tetapi Tuhan, karena kami percaya kepada Engkau,
karena Engkau pun memberi pemahaman kepada kami, sehingga kami boleh melihat jejak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus akan kasih-Mu yang begitu melimpah bagi kami semua, sehingga kami yang berdosa hari ini pun Engkau berikan kesempatan untuk mengakuinya di hadapan-Mu. Sebelum kami melanjutkan ibadah kami, sebelum kami menerima perjamuan kudus, biarkan Engkau sucikan dan layakkan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Banyak hal yang kami lakukan dalam hidup kami, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam pikiran kami. Seringkali kami tidak menyenangkan dan mendukakan hati-Mu. Pagi ini ya Tuhan, dengan rendah hati kami mengakuinya. Kami mau Tuhan Engkau menyucikan dan menguduskan kami. Kami mau Tuhan semakin hari hidup kami semakin memahami akan kehendak-Mu, senang berdoa, senang beribadah, senang membaca firman Tuhan, dan senang bersaksi bagi banyak orang. Sehingga Roh-Mu yang hidup, yang sudah ada di dalam hidup kami tak kala kami percaya kepada Engkau, terus menggemahkan, terus menyuarakan yang benar yang harus kami lakukan, sehingga hidup kami boleh berkenan dan boleh menyenangkan menggenapi semua karya-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darah-Nya, bahkan kita juga telah menerima Roh-Nya, sehingga kita pun menerima kuasa Tuhan untuk hidup dalam kemenangan di dalam setiap langkah kita, kemanapun kita pergi. Marilah kita berlari sampai tujuan kita, yaitu mendapatkan mahkota yang kekal. Kami terima. Kami bait kudus-Mu.
kemanapun kita pergi, kita pasti mendapatkan mujizat yang akan terjadi. Amin. Biarlah lagu ini membawa semangat kita untuk terus ingat bahwa kita mempunyai tujuan untuk berlari, untuk menerima kemenangan yang disediakan olehnya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Biarlah hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan dan kuasa-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami ingin mendengarkan suaramu, mendengarkan isi hatimu. Biar engkau berbicara, menyentuh perasaan hati kami, jiwa kami, dan seluruh keberadaan kami. Biar kami boleh bertumbuh-tumbuh ya Tuhan di dalam kebenaran-Mu, supaya kami dapat kuat tahu menjalankan isi hati-Mu,
sehingga hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Itulah tujuan hidup kami di dunia ini, menyenangkan dan memuliakan Engkau. Kami percaya firman-Mu menolong kami untuk bertindak, berkata-kata, berespon di dalam kehidupan di dunia ini dengan benar, Tuhan. Oleh sebab itu kami akan duduk diam. Kami ingin memperhatikan setiap firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu, ya Tuhan. Biarkan Tuhan, ketika kami mendengar setiap kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu bekerja, menyentuh kami, memotivasi kami, membangun kami, meneguhkan kami, mengubah kami, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu pedang yang bermata dua, menembus hati kami yang paling dalam, kekerasan hati kami yang paling keras. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau bersabda pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat dan jemaatku dimanapun berada. Kiranya hari ini kita boleh diberkati Tuhan. Kiranya hari ini kita ada perjumpaan secara pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Itu yang saya harapkan. Kiranya hari ini ada perjumpaan, kemudian ada perkataan Tuhan yang memotivasi, yang mendorong, yang menguatkan, yang membangun iman kita. Marilah saudara, kita akan fokuskan firman Tuhan hari ini dan perjamuan kudus. Sebelumnya kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 47. Kita akan baca silih bergantian bagian firman Tuhan ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabatku dimanapun berada, hari ini saya akan memberikan satu prinsip lagi yang sangat penting untuk kita mengetahui dan kita mengerti. Saudara, ketika kita sudah percaya, apa yang kita buat? Setelah kita dibaptis, apa yang kita lakukan? Apabila kita sudah terima Roh Kudus, apa yang kita kerjakan? Minggu kemarin kita sudah berbicara. Orang yang terima Roh Kudus, orang yang percaya Tuhan, orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah minta pengampunan, mereka menjalankan, menegakkan kebenaran. Mereka bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mereka bercerita tentang kehidupan Tuhan Yesus.
Mereka mengasihi orang-orang yang ada di sekitar mereka supaya mereka diselamatkan. Hari ini kita berbicara yang lain lagi. Ketika kita terima Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita dibaptis, apa yang kita lakukan lagi, saudara? Ini akan menjadi model bagi kita. Orang yang percaya Tuhan, orang yang sudah dibaptis, yang bertobat, di mana mereka sudah lakukan itu dan mereka melakukan beberapa hal yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul di dalam ayat 42. Mereka yang sudah terima Roh Kudus, mereka dikatakan mau belajar tentang firman Tuhan. Mereka belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari rasul-rasul. Saudara, dikatakan mereka itu begitu tekun dalam pengajaran. Saudara, mereka ketika sudah terima Roh Kudus, mereka continue terus-menerus tekun belajar firman Tuhan dengan para rasul. Inilah yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Mereka mau dibina, mereka mau diajar supaya iman mereka bertumbuh, pengenalan akan Tuhan makin bertambah. Di sana mereka mau dewasa, di sana mereka mau maju. Ketika mereka moral mereka dibentuk, prinsip hidup mereka diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka menjadi murid-murid yang kuat di dalam Tuhan. Ya, tidak heran ketika abad kedua, abad ketiga ada penganiayaan, ada penderitaan, mereka kuat sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pola yang Tuhan berikan kepada kita sebagai contoh. Orang yang sudah terima Roh Kudus, mau belajar firman Tuhan, mau ikut belajar kebenarannya, mau dilatih, mau diisi oleh kebenaran Tuhan. Saudara, saat ini kalau kita berbicara mereka bertekun dalam pengajaran, di dalam pembinaan iman, seperti pemahaman Alkitab, seperti kelompok tumbuh bersama KTB, seperti seminar, ceramah-ceramah spiritual yang ada. Yang bisa saja Sunday school untuk for other, yang untuk orang dewasa, bagi anak-anak, bagi orang dewasa di sekolah minggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ketika mereka belajar, mereka mau dilatih, mau dibimbing, mereka bertumbuh-tumbuh, mereka kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita sudah percaya Tuhan, tapi tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau ikut pemahaman Alkitab, seminar, retreat dan sebagainya, jangan harap kita bisa bertumbuh. Jangan harap. Jangan harap kita bisa bertumbuh, apalagi mengasihi Tuhan. Jangan harap. Saudara, mari kita perhatikan kehidupan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mulai dalam suatu pelayanan, setelah dia dalam masuk dalam pencobaan, dia mulai pelayanan. Setelah mulai pelayanan yang pertama apa? Pelayanan yang pertama dia memilih murid-murid. Setelah itu apa? Kita perhatikan di dalam Matius pasal 4 ayat 23. Mari kita lihat saudara bagian ini, di sana dikatakan apa? Matius pasal
4 ayat 23, Yesus itu berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Perhatikan saudara, ketika Yesus baru pelayanan, setelah memilih murid-murid, langsung terjunnya dalam apa? Pengajaran. Kalau kita lihat lagi dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dikatakan di situ adalah khotbah bukit pasal 5. Setelah pasal 4 pengajaran, pasal 5 itu berbicara tentang apa? Khotbah di bukit seterusnya. Pasal 6, pasal 7 berbicara tentang ucapan bahagia, berbicara tentang hukum Taurat, berbicara tentang doa, berbicara tentang memberi, bicara tentang moral, pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada umat manusia. Ini penekanan Tuhan datang ke dalam dunia untuk pengajaran. Saudara, oleh sebab itu tugas utama gereja adalah pengajaran. Saudara, oleh sebab itu Muhammad Gandhi senang dengan akan Matius 5, 6, dan 7 itu pengajaran Tuhan Yesus. Pengajaran itu bagi umat Kristen itu sangat penting. Oleh sebab itu dimasuk dalam urutan yang pertama di dalam kisah para rasul ini. Mereka sudah bertobat, mereka masuk dalam pengajaran. Sidang jemaatku dan sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, jangan tinggalkan pengajaran. Nah, ini penting. Ikutilah acara pembinaan yang ada di dalam gereja, kelompok tubuh bersama, seminar, retreat yang ada. Saudara, biarlah Tuhan melalui itu kita boleh bertumbuh. Yang kedua, apa yang mereka lakukan di sana? Mereka bertumbuh dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka sudah dibaptis dan percaya Tuhan. Mereka masuk dalam pengajaran dan persekutuan yang disebut dengan koinonia. Mereka bukan hanya ikut PA meninggalkan persekutuan, tidak. Mereka ikut PA, mereka ikut persekutuan. Saudara, persekutuan itu menunjukkan horizontal antara orang-orang percaya. Mereka sedang berkumpul bersama-sama. Mereka sharing bersama, saling menguatkan bersama, saling membangunkan bersama satu dengan yang lain. Saudara, Tuhan tidak inginkan kita ibadah. Ya puji Tuhan ibadah, ada yang dari ibadah. Kemudian kita ikut pengajaran. Setelah pengajaran pulang. Tidak ikut mau persekutuan. Tidak ada mau ikut hubungan dengan orang lain. Tidak mau berbicara dengan orang lain. Tidak mendengarkan perkataan orang lain tentang sharing-sharing mereka. Kita kuat di dalam firman, tapi kita tidak mempunyai persekutuan dengan saudara. Tidak menjadi berkat bagi saudara. Itu pun tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Saudara, tujuan daripada persekutuan adalah untuk kita bersama-sama satu dengan yang lain. Kalau kita lihat lagi Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus, dia membangun suatu persekutuan yang indah. Ketika dia mau mati, dia mengadakan persekutuan dalam perjamuan terakhir. Di sana dia ingin menguatkan murid-muridnya. Di sana dia ingin meneguhkan. Dia tahu murid-murid akan tergoncang. Disitulah dia memberikan perjamuan kudus, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah. Saudara, oleh sebab itu hari ini kita juga masuk dalam persekutuan dengan Dia, persekutuan kita di antara kita. Oleh sebab itu perjamuan kudus, Tuhan Yesus katakan, itu biarlah dilakukan terus mengingat akan Aku, supaya lebih mengasihi Dia, lebih dikuatkan di dalam Dia.
Oleh sebab itu saya selalu menghimbau kepada jemaat-jemaat, jangan lupa, jangan meniadakan, meninggalkan perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Tritunggal di dalam Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus itu ada dalam persekutuan yang indah, yang selalu ada, dan itu ada di dalam diri Allah, dan Dia mau ciptakan itu di dalam diri umat yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika barusan 2 minggu yang lalu kita alumni STT Bandung tahun 92 sampai 95 kita berkumpul di dalam pertemuan, dan itu belum pernah terjadi dan baru terjadi persekutuan alumni tahun 92-95 kita berkumpul di sana. Sungguh luar biasa saudara. Dalam persekutuan itu saya sangat dikuatkan. Pendeta Daniel Lukas Mukito berkata, alumni ST Bandung tetap menjadi berkat, tetap kerjakan apa yang divisikan Tuhan kepada kita semua di dalam segala keadaan. Jangan pernah menyerah walaupun ada tantangan yang begitu berat, walaupun dibully dan sebagainya. Saudara, aku sangat dikuatkan. Itulah fungsi dari suatu persekutuan. Itulah yang terjadi. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3 kita baca, saudara. Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Oke, ini bagian yang kedua. Bagian pertama. Bagian yang pertama ini berbicara, mereka memberitakan tentang bersaksi tentang hidup yang kekal. Itu poin yang pertama. Itu sudah kita bicarakan. Ini poin pertama, tidak boleh tidak. Kemudian poin yang kedua apa? Poin kedua sama dengan pola daripada Kisah Para Rasul 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Allah Bapa, dengan anaknya, dan Yesus Kristus itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ketika kita sudah bersaksi, ketika kita menceritakan kehidupan Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan yang besar, kita masuk dalam persekutuan. Tidak boleh tidak, saudara. Kenapa? Karena kalau kita bersekutu satu dengan yang lain, kita juga bersekutu dengan Allah Bapa, dengan Yesus, dengan Roh-Nya yang kudus itu. Inilah yang sangat penting dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan saudara-saudara dan sahabat jemaatku, jangan meninggalkan persekutuan. Persekutuan doa, persekutuan remaja, persekutuan dewasa, persekutuan akan wanita dan sebagainya. Jangan, saudara. Seperti Ibrani dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita meninggalkan ibadah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang ketiga, saudara, di sana dikatakan apa? Mereka yang sudah percaya, yang terima Roh Kudus, mereka bukan hanya ikut dalam pengajaran, mereka bukan hanya ikut dalam persekutuan, mereka dikatakan berkumpul memecahkan roti, ayat 42. Apa artinya memecahkan roti? Artinya mereka mempedulikan orang lain, mempedulikan kebutuhan jemaat-jemaat yang lain. Kita lihat konsep mereka, saudara, dalam ayat-ayat selanjutnya. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Aku menjual hartaku supaya aku membagikan kepada orang lain. Nah ini, saudara, apa yang diartikan di dalam bagian ini? Berkumpul memecahkan roti, artinya mengasihi orang lain.
dengan apa yang ada pada diri kita, yang apa yang ada yang milik kita, kita bagikan kepada orang lain, saudara. Inilah baru yang benar. Sebagai murid-murid Kristus, mereka peduli dengan orang. Bukan hanya, saudara, mereka diisi supaya mereka mengenal. Ini mungkin baru mereka lakukan dalam hidup mereka. Mereka mulai bukan hanya egois dengan dirinya, untuk kepentingan dirinya. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam dirinya, Roh Kudus itu menggerakkan untuk mempedulikan orang lain. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, bukan hanya belajar firman Tuhan, bukan hanya ikut dalam persekutuan, bukan hanya berbagi, mengasihi, tetapi juga berdoa. Di sini bukan doa pribadi, saudara. Ini adalah doa secara komunitas, bersama-sama. Artinya masuk dalam doa bersama-sama, dalam persekutuan, membawa umat Allah bergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan. Persekutuan doa itu apa artinya? Apa gunanya? Membuat akan umat Allah jangan bergantung pada kekuatan manusia atau diri sendiri. Mungkin dulu mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi setelah percaya pada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka bergantung kepada Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang bergantung pada Tuhan. Itu otomatis. Orang yang tidak berdoa tidak bergantung pada Tuhan, itu pasti. Saudara, soal bicara doa sungguh-sungguh atau tidak itu nomor 2. Yang ini penting, yang ini prinsipnya. Ketika kita percaya kita berdoa, itu artinya kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita tidak berdoa, itu kita tidak berharap mengandalkan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam doa juga ada kepedulian kepada orang lain. Juga ada kepedulian terhadap gereja. Juga ada kepedulian terhadap pelayanan. Kita masuk mendoakan semuanya. Kalau saudara tidak berdoa, doa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Masuk dalam persekutuan, kamu sakit apa? Kamu butuh didoakan apa? Kita mendoakan. Ketika kita masuk dalam persekutuan, pasti otomatis ada yang sharing, ada yang minta didoakan. Ketika minta didoakan, mau tidak mau kita mendoakan orang lain. Itu artinya kita mempedulikan orang lain. Hidup anak-anak Tuhan tidak pernah egois, hanya untuk diri sendiri. Aku ikut mengajar, aku ibadah, aku udah mau doa, aku udah mau persekutuan. Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa. Kalau begitu aku doa secara pribadi, nggak bisa lagi, saudara. Ini diajarkan di sini.
Jemaat mula-mula memberikan pola kepada kita bahwa kita setelah terima Roh Kudus percaya, mereka berkumpul masuk dalam persekutuan doa. Banyak orang berkata tidak penting gereja doa itu. Saya bilang, ini Kisah pasal 2 dibuat untuk kita mengerti, supaya sadar bahwa doa itu penting, pengajaran itu penting, memecahkan roti, peduli orang lain itu penting, persekutuan itu penting. Saudara, itu 4 hal yang dilakukan. Ikut dalam pengajaran, ikut dalam persekutuan, ikut dalam berbagi, ikut dalam doa. Mereka lakukan apa? Dengan tekun. Nah, ini penting saudara. Dengan tekun, dengan senantiasa, selalu mereka lakukan. Pertanyaannya, dikatakan mereka di dalam bait Allah, pengajarannya di bait Allah, persekutuan di bait Allah, berbagi di bait Allah, berdoa di bait Allah. Dengan tekun. Saudara, kita yang sudah percaya Tuhan, seharusnya apa? Beribadah dengan selalu, dengan tekun. Jangan hari ini ibadah, minggu ini ibadah, minggu depan ada ibadah, minggu depan ada ibadah, minggu depan ada ibadah. Minggu ini ibadah, bulan depan baru ibadah. Itu bukan pola Tuhan Yesus yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan inginkan supaya kita bertumbuh dewasa dan maju, kuat. Sekarang pertanyaannya adalah, kita melakukan 4 hal ini, apa yang kita dapatkan? Nah, kan pertanyaannya, oh ada berkat saudara, bukan tidak ada berkat. Semua yang diperintahkan Tuhan, yang diminta oleh Tuhan, ketika kita lakukan, kita pasti dapat kekuatan, berkat, anugerah dari Tuhan. Tidak mungkin tidak. Orang-orang percaya pada waktu itu yang menjadi model, mereka mendapatkan sukacita. Di dalam 46-47 mereka bergembira. Dikatakan mereka lagi memuji Tuhan. Apa tidak ada sukacita dalam hidup mereka? Ada sukacita. Lihat, ada pujian yang keluar dari mulut mereka kepada Allah. Yang kedua saudara, yang kedua, apa yang mereka dapatkan? Oh, pasti ayat yang ke-44. Apa ayat ke-44? Mereka dikatakan apa? Semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, saudara. Waduh, saudara, luar biasa. Pepatah mengatakan demikian. Bersatu tidak lepas dari kebersamaan. Kebersamaan menghasilkan kesatuan. Nah, ini sekali lagi penting nih, saudara. Kesatuan tidak bisa dilepaskan daripada kebersamaan. Kebersamaan akan menghasilkan kesatuan. Kalau kita terjemahkan kebersamaannya apa? Ya persekutuan itu, saudara. Persekutuan. Kalau kita sering berkumpul, kita sering mengadakan persekutuan, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku, kita saling-saling memahami tentang keberadaan diri kita satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu pengertian yang dalam, sehingga mengerti masuk dalam pemahaman yang sama. Tidak heran timbul satu yang disebut dengan unity, yaitu kesatuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nggak pernah kumpul, nggak pernah bersama, bagaimana bisa kompak? No. Oleh sebab itu, waktu masa COVID ini, saya katakan kepada teman-teman muda, ayo kita kumpul dengan Zoom. Puji Tuhan, 2 minggu, 3 minggu yang lalu kita mengadakan hal ini.
Jangan berkata dengan COVID seperti ini ya dosa kumpul-kumpul. Oh enggak. Itu bukan yang diinginkan Allah. Apa yang kita dapatkan lagi selain ada sukacita, ada kesatuan, yang terpenting apa? Disukai semua orang. Dikatakan disukai oleh rakyat. Bukan hanya disukai oleh orang-orang yang percaya, disukai oleh orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya kan. Kenapa? Why? Karena mereka berubah, saudara. Ini faktor yang penting. Mereka berubah. Bukan hanya berubah dari diri dalamnya sendiri, dari dirinya sendiri. Ya, mereka diubah oleh firman Tuhan tentunya supaya percaya, supaya lebih mengasihi. Mungkin sebelumnya mereka sebelum percaya Tuhan, sebelum terima Roh Kudus, mereka itu hidupnya sendiri, tidak mau berbagi. Tapi setelah percaya Tuhan, ada Rohnya Kudus di dalam diri kita mulai membagi, peduli orang lain. Oh, orang ini berubah. Oh iya, berubah. Ada satu anak muda, saudara, Kristen, tetapi saudara tidak pernah menyapa orang, tidak mau peduli orang lain, pamannya, ibunya, pendetanya, orang yang lebih dewasa tidak peduli, tidak pernah disapa, tidak pernah diajak ngomong. Aku hidup sendiri, tidak pernah berbagi dan sebagainya. Tapi setelah mengalami perubahan di dalam Tuhan, orang itu mulai menyapa orang itu mulai bergaul dengan orang, komunikasi dengan orang, persekutuan dengan orang, belajar firman Tuhan, dia bertumbuh. Akhirnya apa? Orang bisa lihat, oh orang itu berubah. Aku pun mau menyapa dia, aku pun mau dekat-dekat dengan dia. Ini kesaksian anak muda terhadap diri saya. Kalau kita berubah, kita akan disukai orang. Tentu berubah dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Yang keempat, yang kelima, saudara, yang ke berapa tadi? Yang keempat, di dalam ayat 47, hasilnya jumlah mereka yang diselamatkan ditambah-tambahkan. Oh iya, ditambah-tambahkan. Ini yang terjadi, saudara. Apa? Tidak bersukacita. Ada orang saya rindu kita terlibat di dalam hal ini. Inilah rindu Allah bagi kita. Di dalam hal inilah kita boleh semakin dewasa. Kalau tidak ada ibadah sebulan sekali, gak mungkin bertumbuh, dan itu bukan keinginan Tuhan. Aku tidak mau ikut persekutuan
itu bukan keinginan hati Allah. Karena Allah ingin kita menjadi alat Tuhan, menguatkan orang lain, mendoakan orang lain, menjadi doa-doa syafaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Jadi gereja itu tidak lepas dari firman, tidak lepas dari persekutuan, tidak lepas dari doa, tidak lepas dari diakonia, tidak lepas dari manturia. Saudara, indah sekali, indah. Hasilnya pasti bertumbuh-tumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini Engkau mengingatkan kami kembali. Engkau mengatakan isi hatimu melalui model jemaat mula-mula. Hari ini Engkau ungkapkan kepada kami, biar dapat kami lakukan model ini dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, tidak pernah ibadah, tidak pernah bersaksi, tidak pernah doa, tidak pernah persekutuan, tidak pernah berbagi. Tidak heran kami tidak bertumbuh. Tentu Tuhan, Engkau tidak inginkan itu terjadi. Karena di dalam dunia ini begitu banyak tantangan dan pencobaan. Dunia ini adalah dunia kegelapan. Kalau iman kami tidak bertumbuh dan dewasa, kami akan hancur di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kuatkan kami ya Tuhan untuk melakukan model seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang membuat kami malas, pencobaan-pencobaan yang membuat kami sibuk-sibuk dan tidak ibadah dan sebagainya. Ajarkan kami firman Tuhan menjadi kekuatan hari ini untuk menang terhadap pencobaan-pencobaan itu. Kami percaya firman-Mu hari ini ya Tuhan bergema terus dalam hidup kami, menguatkan kami terus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini. Kita akan masuk di dalam dasar kita melakukan sakramen perjamuan kudus ini, yang diambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan, kata Rasul Paulus, kepada kita sekalian, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti, setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kembali lagi, perjamuan kudus yang Tuhan adakan supaya diteruskan kepada kita menjadi suatu persekutuan. Jangan sampai kita meninggalkan. Supaya kita masuk dalam perjamuan kudus adalah mengingati akan kasih Tuhan, perkorbanan Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, dikatakan sebelum kita menerima perjamuan kudus,
Rasul Paulus berkata supaya kita mengoreksi, menguji diri, supaya kita tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu kita mempersiapkan hati kita. Ada 20 jemaat yang sudah mempersiapkan diri. Mungkin ada jemaat yang sudah siap, juga boleh ikut bersama-sama dengan kami hari ini. Baik saudara, kita akan nyanyikan Roti Hidup. Baris pertama dan baris ketiga saja. Segala dosa dan kesalahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita di hadapan Tuhan, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan salibnya. Terima kasih Tuhan untuk salibmu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk darahmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk salibmu Tuhan. Terima kasih dosa-dosa kami diampuni. Terima kasih Tuhan untuk pengampunanmu. Terima kasih Tuhan. Yang sudah Engkau tumpahkan bagi kami untuk menyucikan dan menguduskan kami.
Terima kasih untuk tubuh-Mu yang Engkau pecahkan bagi kami di atas kayu salib, untuk memberikan kekuatan kepada kami. Hari ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus yang Engkau adakan untuk kami. Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Karena kami akan semeja dengan Engkau, Tuhan. Engkau sudah mendengar segala pengakuan kami di hadapan-Mu. Hamba percaya Engkau memutuskan dan mencucikan dan melayakkan kami hari ini dalam persekutuan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami minta semua pemimpin kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam penuh hikmat bersama dengan Allah, dengan tenang di hadapan Allah. Roti dan anggur sudah ada di depan kita masing-masing. Kita siap masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur selalu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memperingati akan aku." Anggur yang ada di depan kami masing-masing, ketika kami makan dan minum, boleh masuk dalam persekutuan yang erat dengan Engkau, boleh dikuatkan dan diteguhkan di dalam Engkau. Nyatakanlah berkat-Mu bagi kami. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah dibaptis dewasa, sidi dewasa. Jikalau belum, tidak diizinkan untuk menerima roti dan anggur itu. Kita memegang roti kita dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi roti kita sebagai tanda kita menghormati Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia." Amin. Kita makan bersama. Kita memegang cawan dengan tangan kanan kita, kita angkat tinggi-tinggi cawan ini sebagai penghormatan kepada darah Kristus yang sudah ditumpahkan untuk menyucikan kita. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Kami persilakan Cen-Cen untuk berdoa ucapan syukur perjamuan kudus saat ini.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Setelah sekian lama ya Tuhan, kami rindu akan bersekutu dengan Engkau. Pada hari ini ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami dan melayakkan kami untuk boleh menerima perjamuan kudus-Mu, untuk boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami akan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan itu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap kali kami mengingat akan Engkau ya Tuhan, kami boleh terus hidup semakin hari, semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menguatkan setiap kami di dalam masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Ketika kami mengingat Engkau, disitulah Engkau memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang berharga ini. Kiranya kami di kemudian hari juga boleh terus mengingat Engkau dan tidak pernah meninggalkan persekutuan kami dengan Engkau dan persekutuan kami dengan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Bersyukur untuk anugerahnya sehingga kita dilayakkan Tuhan hari ini untuk menerima perjamuan kudus. Marilah kita siapkan hati kita, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah setiap jemaat boleh memberikan persembahannya dengan mengirimkan ke rekening gereja yang tertera di layar LCD ataupun yang tertera di warta gereja. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa pada saat ini kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah ya Tuhan dari awal sampai saat ini ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga membawa persembahan-persembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri boleh memberkati persembahan kami ya Tuhan. Persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap kami di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap studi kami ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan bahwa pada saat ini kami juga sudah menerima perjamuan kudus-Mu. Kiranya Engkau terus ya Tuhan yang mengingatkan kami untuk boleh menerima dan mengingat akan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan setiap harinya ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga datang mau menyerahkan untuk gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk setiap komisi-komisi yang ada ya Bapa. Kami berdoa untuk komisi wanita, kami berdoa untuk komisi remaja, untuk komisi sekolah minggu, untuk komisi bapak-bapak, untuk komisi pemuda juga ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau sendiri yang boleh memberkati komisi-komisi ini untuk boleh terus bersekutu di dalam Engkau. Ya Tuhan, walaupun saat ini kami berada di dalam masa COVID dan kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kiranya ya Tuhan, ketika Engkau mempertemukan kembali
kembali kami ya Bapa. Engkau boleh mengingatkan setiap kami ya Tuhan untuk tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan kami ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap pengurus-pengurus komisimu ya Tuhan untuk boleh mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan pada akhirnya Tuhan, setiap pelayanan yang mereka lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan banyak lagi jiwa ya Tuhan yang boleh kami jangkau melalui persekutuan dan komisi-komisi yang sudah ada ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan, saya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga saat ini ya Tuhan berdoa untuk keadaan daripada negara kami ya Tuhan, di mana saat ini kami sudah masuk ke dalam new normal ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu, dan seluruh masyarakat di Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjauhkan kami daripada virus-virus ini ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh memperlengkapi diri kami ya Tuhan, menjaga kesehatan kami dengan baik, dan kami boleh mengikuti protokol-protokol kesehatan ya Tuhan, sehingga kami boleh taat juga ya Tuhan terhadap pemerintah ya Tuhan. Berkatilah ya Bapa teman-teman kami yang saat ini sudah bekerja, kiranya Engkau melindungi mereka, memberkati pekerjaan mereka. Berkati juga ya Tuhan teman-teman kami yang saat ini masih studi online, kiranya Tuhan walaupun kami studi online, kami tetap boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dan suatu hari nanti ya Tuhan Engkau boleh memakai kami di setiap profesi kami ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dengan tetap berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kita di surga. Doksologi. Kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu dan sekaligus masuk dalam persekutuan perjamuan kudus bersama dengan Engkau. Bapa, kami percaya ada kekuatan-kekuatan yang baru melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus, melalui ibadah hari ini, melalui pujian, melalui persembahan yang ada, boleh membangun kami menjadi manusia-manusia yang serupa dengan Engkau. Tolonglah ya Tuhan, bimbinglah kami terus di dalam Engkau, bersama dengan Engkau. Bapa, dalam situasi dan kondisi saat ini, Engkau melihat anak-anak-Mu dalam segala keadaan. Ada yang tidak bekerja, ada yang bekerja cuma setengah, ada yang di rumah, ada yang mungkin lemah tubuh, ada yang bergumulan. Mari Tuhan, Engkau melihat, Engkau menguatkan, biar mereka tetap memandang kepada-Mu. Disitulah mereka diuji, bagaimana mereka dekat dengan Engkau. Biar mereka boleh mengalami kemenangan, tidak setelah pandemi ini, boleh bersorak-sorai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih Bapa, saat ini jemaat-Mu akan menerima berkat. Sidang jemaat-Ku yang kekasih, arahkanlah hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan dan pemeliharaan daripada Allah Bapa yang kekal,
kasih dan keselamatan yang daripada Yesus Kristus Sang Gembala Agung, persekutuan daripada Tuhan Roh Kudus menguatkan engkau untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kebesaran, untuk menyatakan akan karya Tuhan Yesus, untuk menyatakan akan kasih mereka kepada orang-orang supaya dapat diselamatkan, supaya ikut di dalam pengajaran, ikut di dalam doa, ikut dalam persekutuan, dan ikut di dalam berbagi. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka mampu melakukan itu. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai menyebut saleh-salehnya engkau sekalian. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati kita. Amin.